حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal khairal hadi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahima. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari keimanan dan ketakwaan itu ialah kita bersedia hadir di tempat yang berbahagia ini tepat waktu untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mungkin beberapa khotib sudah mengingatkan bahwa mari sama-sama kita jadikan sholat ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, akan tetapi menjadi sebuah kebutuhan kepada kita. Itu sama halnya ketika kita melakukan aktivitas makan dan minum. Ada yang kurang rasanya dalam diri kita ketika kita dalam satu hari itu tidak mengerjakan makan dan minum. Maka begitulah sebaiknya makna sholat dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ketika kita mendengarkan panggilan azan, maka ada yang kurang rasanya dalam diri kita ketika kita tidak memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Itulah tadi yang dimaksud ialah kita menggeser ibadah sholat Jumat ini dari sekedar kewajiban, tetapi ia menjadi kebutuhan bagi kita semua. Syukur-syukur kita juga tidak hanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita, tetapi juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan ini senantiasa ittiba, komitmen dan istiqomah kepada sunnah-sunnah beliau. Hadirin sidang ibadah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema kita ialah hikmah psikologis dan sosiologis di balik peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Di pengantar khatib tadi, khatib mengutip firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum dia sampai ke tempat yang dituju itu, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada begitu banyak kisah di dalam Al-Quran, apakah itu kisah para nabi dan rasul maupun juga yang menyangkut nantinya kisah para sahabat atau orang-orang terdahulu. Salah satu kisah itu ialah kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya. Ada banyak yang berpendapat bahwa peristiwa hijrah Rasulullah ini merupakan momentum untuk membahagiakan hati Rasul yang memang terkala itu mendapat musibah yang bertubi-tubi. Dimulai dengan kematian istri tercinta,
Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian kematian pamannya Abu Thalib, ya gitu. Dan juga penolakan-penolakan dari penduduk Mekah gitu, terhadap keberadaan Rasulullah Muhammad SAW gitu. Semua peristiwa ini menjadi gundah gulana pada diri Rasul. Kegalauan demi kegalauan terus mengalami. Apa yang dialami oleh Rasul ini kemudian didengar oleh Allah, dan pada akhirnya bertepatan dengan hari Kamis 12 Rabiul Awal, sekitar tahun ke-13 setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi gitu. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah pada waktu itu berusia 53 tahun. Lalu Jibril menyampaikan berita kepada Rasulullah untuk hijrah dari suatu tempat. Kalau kita melihat pengertian hijrah ini, maka dapat juga diartikan sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dalam Islam, hijrah yang dimaksud ialah keluarnya Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah, yang pada waktu itu diberi nama, masih bernama Yastrib. Bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah ini bisa dilihat dari berbagai macam perspektif sebenarnya gitu. Bisa juga dilihat dari perspektif politik gitu. Karena memang dakwah Rasulullah periode Mekah itu nyaris memang belum menyentuh wilayah politik. Tetapi ketika Rasulullah sudah masuk ke Madinah, maka di sana dimulailah gitu peta perpolitikan umat Islam itu melalui persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Tetapi pada hari ini kita tidak melihat perspektif politiknya gitu. Yang kita lihat adalah perspektif psikologi dan sosiologinya gitu. Bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah ini membawa dampak psikologi dan sosiologis tentunya gitu bagi kaum Muhajirin dan Ansor, yang Ansor memang pada waktu itu sangat merindukan gitu kehadiran Rasulullah Muhammad SAW gitu. Kita ketahui bersama bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah ini didampingi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Coba kita membayangkan gitu, kalau kita hidup di zaman Rasulullah pada waktu itu, mungkin boleh jadi kita termasuk orang yang membangkang gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai gitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, karena pada waktu itu belum ada teknologi seperti saat sekarang ini gitu. Kalau hari ini saya mengatakan bahwa tadi jam 6 subuh saya baru sampai dari Jakarta ke Medan, mungkin semuanya percaya. Tinggal perlu bukti saja gitu, mana tiketnya gitu. Karena kita sudah tahu bahwa jarak tempuh dari Jakarta dan Medan itu bisa ditempuh dengan pesawat hanya dalam waktu 2 jam 10 menit kalau tidak ada halangan itu. Tapi bagaimana gitu menjadi Abu Bakar pada waktu itu, yang semua orang tidak percaya gitu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, bahwa Rasulullah telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha gitu. Ini kan sangat di luar logika berpikir manusia pada waktu itu. Maka sesungguhnya kita patut bersyukur kepada Allah gitu, karena kita tidak hidup di zaman itu. Saya juga sendiri khawatir ketika kita hidup di zaman Abu Bakar pada waktu itu, ya boleh jadi mungkin kita juga termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, inilah keistimewaan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW mendampingi beliau untuk hijrah, menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka apa yang perlu kita pelajari di situ ialah bahwa inilah pentingnya sahabat. Tidak mungkin dakwah ini bisa kita laksanakan dengan sendiri. Kita perlu memerlukan orang lain. Kita memerlukan bantuan teman atau bantuan sahabat kita. Ini juga yang menyebabkan kunci keberhasilan dakwah Rasulullah. Selain ada faktor dukungan dari istrinya gitu, kemudian ada juga faktor dukungan dari sahabat gitu, dan juga ada keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW gitu. Abu Bakar adalah orang yang sangat setia mendampingi Rasulullah pada peristiwa hijrah ini. Kita ketahui bersama bahwa tempat yang dituju Rasulullah itu adalah Gua Thur gitu. Ini merupakan bukit yang tertinggi dan sangat terjal. Mungkin kita sebagian pada hari ini akan sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Nah, mari kita perhatikan bersama gitu, bahwa peristiwa hijrah ini begitu sangat luar biasa gitu, dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW gitu, karena Rasulullah memfungsikan semua sahabatnya gitu. Dan peristiwa hijrah ini juga menjadi momentum pelajaran bagi kita,
bahwa siapa bilang perjuangan Nabi dan Rasul itu perjuangan yang sangat mudah, bahwa perjuangan Nabi dan Rasul ini adalah perjuangan yang sangat sulit. Ini berarti apa? Bahwa kita umatnya ini agar tidak selalu membanding-bandingkan gitu. Wah, dia kan Nabi dan Rasul, tentu punya keistimewaan yang luar biasa. Siapa bilang Rasulullah punya keistimewaan? Tidak. Rasulullah juga dikejar, Rasulullah juga dilempar gitu, dan lain sebagainya gitu. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW saja juga mengalami penderitaan yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana kita dengan umatnya ini yang tidak mau menderita gitu, sebagaimana yang telah dialami oleh para Nabi dan Rasul tadi. Nah, kalau Allah mau membalikkan cerita ini menjadi cerita yang sangat mudah gitu, penuh dengan keistimewaan, tentu bisa. Tetapi Allah tidak membuatnya sedemikian menjadi mudah. Allah membuatnya semakin sulit gitu, dan penuh dengan perjuangan gitu, agar kita sebagai umatnya ini mampu mengambil pelajaran dari setiap kisah dan Nabi dan Rasul ini yang disampaikan kepada kita semua. Nah, ada beberapa peran di sini yang dimainkan oleh orang-orang muda, diantaranya ialah Asma binti Abu Bakar ini berperan sebagai penyuplai logistik. Makanya Asma ini diberikan gelar sebagai Zatun Nit Toqaini, wanita yang memiliki 2 selendang. Maksudnya ialah selendang pertama untuk menutup makanan, dan selendang yang kedua itu adalah untuk menutup kepalanya gitu. Maka menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya arti seorang wanita itu, arti seorang pendamping gitu. Karena suatu saat boleh jadi ketika kita tidak punya pertolongan dari siapapun gitu, maka boleh jadi nanti istri kita yang akan menolong kita gitu. Nah, begitu pun sebaliknya gitu. Asma, putrinya Abu Bakar ini berperan sebagai penyuplai logistik ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar berada di dalam gua Thur itu. Kemudian ada lagi Abdullah, juga masih putranya Abu Bakar. Beliau ini berperan sebagai penyampai informasi. Pagi dan siang hari beliau pergi ke kota Mekah untuk mendengarkan apa perkembangan yang terjadi di sana. Malam harinya dia menemui ayahandanya beserta Rasul untuk menyampaikan apa informasi yang berkembang dalam satu harian itu. Kemudian ada juga seorang anak muda bernama Amir bin Fuhairah. Ini adalah budaknya Abu Bakar yang berperan sebagai penghapus jejak ketika Rasulullah dan Abu Bakar itu hijrah ke Gua Thur tadi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena memang di dalam perjalanan itu Amir bin Fuhairah ini diberikan tugas oleh Abu Bakar untuk mengembalakan kambing. Jadi ketika kambingnya itu berjalan, maka secara tidak langsung jejak-jejak kaki Rasulullah itu terhapus oleh jejak kambing tadi gitu. Nah, ini peran yang sangat luar biasa gitu. Maka apa makna psikologis dan sosiologis itu yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ini? Yang pertama ialah bahwa dalam peristiwa hijrah Rasulullah ini adanya menghilangkan permusuhan antar sesama suku dengan mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Bahwa pada waktu itu suku-suku di Arab ini sering berkelahi, apakah itu mengenai masalah jabatan, masalah kekuasaan dan sebagainya. Dengan kedatangan Rasulullah ke Madinah, maka secara tidak langsung Rasulullah ikut mendamaikan gitu antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang kedua ialah bahwa Rasulullah menyuruh kaum Muhajirin untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangan sampai menggantungkan diri gitu, atau merepotkan kaum Ansor yang telah bersedia gitu, menerima kedatangan mereka, perpindahan mereka dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang ketiga ialah bahwa Rasulullah gitu, untuk menjalin kerjasama dan tolong-menolong di antara kaum Muhajirin dan Ansor pada waktu itu telah diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan syariat zakat dan puasa. Dan yang keempat ialah bahwa pada waktu itu telah terjadi pembinaan masyarakat melalui sholat Jumat gitu, atau sholat berjamaah gitu, dan azan gitu, yang dikumandangkan secara terang-terangan gitu. Maka 4 hikmah ini secara tidak langsung menjadi momentum perbaikan umat pada waktu itu. Di samping juga ada perbaikan politik tadi yang khatib sempat singgung gitu, namun kita tidak menjunggungnya pada bab kali ini gitu. Nah, maka apa kaitannya dengan ayat yang saya bacakan tadi, yang khatib bacakan di awal dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 gitu. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya,
maka kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan itu, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahwa kata-kata baitihi di sini, rumah, menurut Quraisy Shihab bukan hanya dipahami sebagai tempat tinggal, tetapi hijrah di sini atau rumah di sini juga bisa dipahami sebagai keadaan atau kondisi yang darinya dulu mungkin dari tidak baik menjadi yang lebih baik gitu. Bahwa hijrah di sini juga tidak hanya dipahami sebagai perpindahan dari satu tempat, dari satu kota ke kota yang lain, tetapi juga bisa dimaknai sebagai perpindahan dari satu kondisi yang tadinya mungkin belum sepenuhnya taat kepada Allah, kemudian sampai menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagai kesimpulan kita pada khutbah yang kedua ini, ada 4 hal tadi yang khatib sampaikan gitu. Hikmah psikologi dan sosiologi dari peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya ini. Yang pertama ialah bahwa peristiwa hijrah ini telah menghilangkan permusuhan antar suku dengan mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua ialah bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kaum muhajirin pada waktu itu. Kaum muhajirin adalah kaum yang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah untuk bekerja. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa jangan berpangku tangan kepada orang lain. Marilah kita bekerja dengan optimal. Nanti Allah yang akan menilai hasilnya gitu. Begitu juga Rasulullah pada waktu itu mengajarkan kepada kaum muhajirin untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sudah cukuplah kaum Ansor menerima kita datang dari kota Mekah ke Madinah. Ini merupakan sebuah kelapangan hati yang luar biasa gitu. Maka jangan lagi direpotkan dengan kita meminta nafkah kepada mereka. Yang ketiga ialah alhamdulillah pada waktu itu telah disyariatkannya perintah zakat dan puasa gitu. Sehingga terjadilah tolong menolong antara kaum muhajirin dan ansor. Kemudian yang keempat ialah pada waktu itu juga telah terjadi pembinaan masyarakat di zaman Rasul, yakni dengan dimulainya sholat Jumat berjamaah dan dikumandangkannya azan. Maka 4 hikmah ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa ada begitu banyak hikmah yang dikandung dalam perspektif hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini. Namun tadi khatib sudah ingatkan bahwa peristiwa ini tidak hanya bisa dimaknai sebagai istilah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga bisa dipahami sebagai perpindahan kondisi, atau kalau bahasa kita itu move on dari kondisi yang tidak baik untuk menuju yang baik, dari pelayanan yang selama ini kita kurang baik menjadi pelayanan yang prima misalnya. Atau mungkin kita sebagai dosen dari yang mengajarnya mungkin kurang baik menjadi mengajar yang terbaik gitu. Agar kita sebagai dosen mungkin gitu, bisa menjadi lebih bermiliki harisma gitu, atau memiliki wibawa di mata mahasiswa gitu. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa itu bisa menghargai seorang dosen misalnya, ketika dosen hadirnya tidak jelas, tidak memberi kabar dan lain sebagainya gitu. Begitupun juga ketika kita sebagai karyawan gitu, maka tentu kita akan melaksanakan hijrah kita dengan sebaik-baiknya. Hijrah yang dari tadinya mungkin bekerja dengan bermalas-malasan, maka menuju bekerja yang lebih baik dan produktif. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.